tepatnya di tanggal 12, di tanggal 13 hari ini 1442 Hijriah, di mana kita diingatkan kembali untuk dapat meningkatkan dan memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diingatkan kita kembali untuk dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hatta kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan rahmatan lil alamin, rahmat yang datang kepada kita, yang di dalamnya terbalut dan terbungkus banyak nikmat-nikmat yang dirasakan oleh umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah. Tidaklah saya utuskan kamu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini adalah merupakan rahmat yang di dalamnya terbungkus banyak nikmat, di mana kedatangan beliau itu adalah mendatangkan nikmat besar dan nikmat iman dan nikmat Islam. Beliau diutus oleh Allah sebagai seorang dai kepada kebenaran dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyuruh untuk mentauhidkan Allah, mentuhankan Allah, membesarkan Allah. Beliau menyuruh untuk bersatu di dalam kehidupan. Beliau menyuruh untuk menegakkan keadilan. Beliau menyuruh untuk bermusyawarah, dan beliau selalu menyuruh kepada kebaikan-kebaikan lainnya. Itulah merupakan nikmat besar yang kita dituntut untuk selalu bersyukur dan berterima kasih. Apalagi Allah tegaskan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah bahwa sesungguhnya anugerah Allah, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didatangkan kepada manusia-manusia itu, hendaklah manusia itu bersyukur, hendaklah manusia itu berterima kasih, hendaklah manusia itu menyambut kedatangannya itu dengan gembira. Anugerah Allah hendaknya disambut dengan penuh kegembiraan. Nikmat Allah hendaknya disambut dengan kegembiraan. Rahmat Allah itu disambut dengan kegembiraan. Dan kedatangan rahmat Allah itu adalah harus digembirakan. Di mana kedatangan Rasulullah SAW itu adalah merupakan rahmat. Nah, rahmat itulah yang harus disambut dengan rasa syukur dan terima kasih yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat kita bergembira dengan kedatangan itu, di mana kita diselamatkan ya daripada kekufuran, di mana kita diselamatkan daripada kejahiliahan, di mana kita dibawa kepada keislaman dan keimanan, di mana kita dibawa kepada keilmuan, ilmu pengetahuan, di mana kita dibawa untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan sesuatu yang besar yang harus disyukuri oleh setiap umat di mana saja berada. Maka tidak heran kalau di mana-mana manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasul, mereka merayakan peringatan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana itu adalah merupakan rahmat yang diulang, diingat kembali, disegarkan kembali untuk dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat tidak cocok kalau memperingati Maulid itu adalah dikatakan tidak berdalil, kalau dikatakan tidak berdasar, apalagi kalau dikatakan itu adalah merupakan bid'ah yang dapat mengantarkan manusia itu kepada neraka. Sesungguhnya sesuatu yang sangat keliru dan tidak cocok sekali untuk disebutkan, karena Allah sudah tegaskan itu adalah rahmat. Rahmat itu disuruh sambut dengan kegembiraan dan diperingati, ya, diperingati dengan rasa syukur, ya, yang
dirasakan oleh setiap manusia. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu adalah yang memilihnya Allah. Setelah Allah menciptakan semua makhluknya, Allah memilih manusia untuk menjadi khalifah dan makhluk yang paling mulia. Ya, walaqad karramna bani Adam. Manusia itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala memilih kelompok manusia dari makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang mulia, lalu Allah memilih di antara manusia-manusia itu Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad itu sebagai manusia yang paling utama di antara manusia-manusia. Di antara rasul-rasul, beliau adalah penghulunya rasul. Di antara nabi-nabi, beliau adalah sebagai penghulunya para nabi. Sehingga beliau disebut dengan Sayyidul Mursalin, penghulu segala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Sayyidul Anbiya, dan penghulu dari segala nabi-nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Sayyidul dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu segala manusia. Jadi manusia Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa ditandingi, tidak bisa dibandingkan dengan siapapun manusia itu di dunia. Sebesar apapun jabatan yang dimiliki oleh manusia, tidaklah sebesar jabatan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memilihnya adalah Allah. Lalu yang mengangkat dan melantiknya, mengesahkannya adalah Allah. Jadi tidak ada bandingannya dengan manusia-manusia yang dipilih oleh kelompok manusia, dipilih oleh manusia sendiri, diangkat dan disahkan oleh manusia itu sendiri. Jadi makanya sangat tidak sebanding ya antara manusia-manusia ini dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang rasul. Beliau adalah seorang rasul, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. "Ama Muhammadun illa rasul." Dan tidaklah Muhammad itu melainkan dia seorang rasul, seorang utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah. Ya, Muhammad itu adalah rasul Allah, utusan Allah. Banyak ayat-ayat yang lain yang menegaskan bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, pilihan Allah, dipilih oleh Allah, diangkat oleh Allah, disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya, meskipun ada manusia-manusia yang coba membanding-bandingkan antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan manusia-manusia yang lain, sesungguhnya inilah perbandingan yang konyol, perbandingan karena kebodohan ataupun kejahilan. Karena sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibandingkan, maka manusia berusaha untuk membandingkan, maka perbandingan yang konyol. Yaitu adalah karena kebodohan manusia ataupun kejahilan manusia sendiri yang tidak mengimani betapa besarnya kebesaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, betapa tingginya derajat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau disebut sebagai Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin. Pantas di mana saja manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menganut agama Islam, agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, mereka memperingati kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap tahunnya, bahkan kalau di Aceh sampai 4 bulan berturut-turut sampai Jumadil Akhir. Ada Maulud Hud, ada Maulud Hud lagi. Ya, itu adalah kenapa? Karena saking begitu cintanya dan begitu besarnya, tidak ada yang memaksa, ya tidak ada yang memberikan motivasi itu sebenarnya. Hanya diumumkan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua hatinya tergerak untuk melakukannya, untuk berkumpul, berbaca selawat kepada beliau dan memberikan sedekah serta kenduri kepada anak yatim. Itu adalah merupakan sesuatu yang dicintai oleh beliau. Nah, ketika kita mencintai dan berbakti kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kita melakukan sesuatu yang dicintai oleh beliau, sesuatu yang dibiasakan oleh beliau. Sebagaimana kita berbakti kepada orang tua kita sesudah orang tua kita meninggal, di mana kita disuruh menyambung apa yang dilakukan oleh orang tua kita, yang dicintai, yang disukai oleh orang tua kita saat mereka masih hidup. Ya, sehingga kita disuruh menyambung satu rahmi dengan teman ataupun kerabat ataupun saudara, sahabat dekat orang tua kita. Kita disuruh untuk menjaganya. Kalau orang tua kita itu sedang bersedekah, ya bersedekah, itu berbakti.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai anak-anak yatim. Lalu pada momen tertentu kita menyantuni anak yatim, terutama sekali di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dicintai oleh Rasul, yang disukai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anak yatim. Ya, anak yatim itu sangat disayang oleh Rasul. Lalu kita menyayangi anak yatim, menyantuni anak yatim, melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh Rasul, yang disukai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Memberikan sedekah itu adalah sesuatu yang disukai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka melakukannya itu adalah sebagai bagian daripada kita berbakti kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kita tunjukkan rasa cinta kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad itu adalah utusan Allah, pilihan Allah, tidak ada bandingannya di dunia. Jangan coba-coba membandingkan Nabi Muhammad dengan manusia-manusia lainnya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, dipilih Allah, dilantik Allah, disahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau sukses di dunia, berhasil mengubah manusia di dunia, terutama sekali mengubah akhlak dan keyakinan, di mana mereka yang dulunya bertuhankan selain Allah Subhanahu Wa Taala, beliau berhasil dan sukses mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pengaruh dakwahnya itu menyebar ke seluruh dunia, meskipun dunia itu tidak pernah dipijak oleh tapak mulia beliau sendiri. Kemudian hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai umat menyegarkan kembali dikala kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, atau dikala kita berada di Rabiul Awal, di mana bulan dilahirkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat untuk kembali di mana sesungguhnya kita sebenarnya punya identitas sendiri. Kita punya karakter sendiri sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan itu jelas sekali yang disebutkan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad itu adalah utusan dari yang mulia, yang maha tinggi, Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Yang pertama, kriterianya umat Nabi Muhammad SAW itu adalah asyidda'u 'alal kuffar. Tegas mereka itu dengan kafir. Ya, tegas mereka itu dengan orang-orang kafir. Tegas dalam arti mereka menjaga agama, mereka memelihara agama, tidak mau mencampur adukan agama, tidak mau bersyarikat di dalam pengamalan agama. Lakum dinukum waliyadin. Ini sudah merupakan sebuah garis yang dipegang secara kuat dan erat oleh umat Nabi Muhammad atau oleh pengikut Nabi Muhammad SAW. Mereka selalu berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh Rasul SAW, di mana mereka adalah selalu menjaga nilai-nilai hakikat daripada agama yang dianutnya, yakni Islam, sehingga mereka tidak akan pernah mau berserikat di dalam berkemudian atau di dalam beribadah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menggarisbawahi, wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang merelakan agama selain daripada Islam, mengiyakan agama selain daripada Islam, apalagi dengan menyamakan, menyetarakan agama Islam dengan selain daripada Islam, ya, dengan mengatakan Islam dengan yang lain, Islam itu sama sebenarnya, ya, itu menyetarakan, ya, menyetarakan iman dengan agama Islam dengan agama selain Islam, itu adalah fala yuqbala minhu, maka keislamannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diterima oleh Allah, dan di akhirat dia akan jadi termasuk orang-orang yang rugi. Meskipun hari ini dia bersorak-sorak bahwa dia adalah pencinta agama, bahwa dia adalah pemelihara agama, bahwa dia adalah pengamalan agama, bahwa dia adalah itu pelindung agama, tapi kalau mereka itu menyatakan bahwa sesungguhnya selain daripada Islam itu juga sama dengan Islam, menyetarakan Islam dengan agama yang lain, atau bahkan cenderung kepada agama yang lain, ini akan menjadi manusia yang rugi kelak di hari kiamat nanti. Meskipun di antara umat Islam itu sendiri punya prinsip seperti itu, tapi itu jelas bahwa sesungguhnya Allah menegaskan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi umat Nabi Muhammad itu jelas, umat Nabi Muhammad itu jelas, umat Nabi Muhammad itu tegas.
Umat Nabi Muhammad punya konsep, ya, punya konsep di mana mereka itu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir, ya, bahwa kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kalian pun tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Akhirnya di ujung suratnya, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu dan bagi kami agama kami. Di dalam persoalan pengembangan ekonomi, di dalam persoalan politik dan sebagainya, itu boleh-boleh saja atau bisa-bisa saja mereka bersama, mereka berteman. Tapi kalau sudah mencapai kepada akidah, kalau sudah menuju kepada keimanan, di sini digaris bawahi, dipisahkan dengan lakum dinukum waliyadin. Kalian agama kalian dan kami agama kami. Kalian jangan mengganggu kami dan kami tidak pernah mengganggu kalian. Kemudian yang kedua, sikapnya orang yang beriman pengikut Nabi Muhammad SAW itu adalah Muhammad bainahum. Saling sayang menyayangi, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Itu identitas kita. Identitas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ruhama bainahum. Bagaimana ruhamannya? Ruhamannya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman adalah mereka itu pada berkasih sayang antara satu dengan yang lain. Antara satu dengan yang lain adalah bagaikan tubuh yang satu. Bagaikan tubuh yang satu. Orang-orang yang beriman fi tawadudihim wa tarahumihim, di dalam berkasih sayang, ya, di dalam saling melindungi, menyayangi, ya. Kama salil jasad, bagaikan tubuh yang satu. Bagaimana tubuh itu menyayangi, ya, di dalam satu tubuh, anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lain, di mana tangan dengan tangan kiri dengan tangan kanan, tangan dengan kaki, mata dengan tangan, mulut dengan tangan dan sebagainya. Fi tawadudihim wa tarahumihim kama salil jasad, itu contohnya. Bagaimana ketika tangan sakit, tangan kanan sakit, ya, tangan kiri datang tanpa diundang mengurus tangan kiri yang sakit. Itulah kama salil jasad. Begitulah gambarannya orang yang beriman di dalam hidupnya, ya. Adalah ruhama bainahum, tidak saling menyakiti, tidak saling menjatuhkan, tidak saling merendahkan, tidak saling menghina, apalagi menistakan dan menyesatkan. Tapi mereka adalah saling menyayangi, saling mengislah, saling memperbaiki. Ketika ada yang sakit, diurus oleh anggota tubuh yang lain biar tak sakit lagi. Ketika mata yang sakit, tangan datang mengurusnya, kaki bahkan sibuk mencari obatnya, mata malah hanya bisa menangis, tapi mulut juga repot sibuk untuk mencari obatnya. Jadi semua berperan, semua mengambil bagian di dalam mengurus mata yang sakit. Begitu juga dengan anggota tubuh yang sakit. Jadi itulah yang dimaksud dengan bahwa sesungguh orang Islam itu adalah bagaikan tubuh yang satu, bagaikan tubuh yang satu. Idza staka 'udwun tada'a sayyidu. Apabila salah satu anggota yang sakit, maka turut merasa sakit oleh seluruh anggota tubuh yang tersisa. Inilah identitas kita sebagai seorang umat Nabi Muhammad SAW. Jangan kita lupakan. Ya, jangan kita lupakan. Tidak kita saling membenci dan saling menjatuhkan antara sesama kita umat Nabi Muhammad SAW. Tidak kita menciptakan memecah belahkan antara satu dengan yang lain di antara umat Islam. Tidak saling menghina dan tidak saling menyesatkan antara satu dengan yang lain di antara umat Islam itu. Tapi kal jasadil wahid atau kama salil jasad, ya, bagaikan tubuh yang satu. Bagaimana kita bisa hidup berbarengan? Bagaimana kita bisa hidup dengan saling membantu, saling memperhatikan, saling mengisi, saling memperbaiki, saling mengislahkan. Kita lihat di mana ada yang kurang di antara kita, kita perbaiki dengan kebaikan, dengan penuh bijaksana dan kearifan. Dan ketika kita diperbaiki, tahukah diri kita bahwa sesungguhnya yang datang itu saudara kita menginginkan kita lebih baik atau menjadi baik. Kita terima mereka untuk kita diperbaiki. Jadi kita melihat ada kekurangan dan cacat pada saudara kita, tidak datang untuk memperbaikinya. Ada kekurangan, datang kita untuk memperbaikinya. Ada kesilapan, kita datang untuk memperbaikinya. Jadi itulah perwujudan yang sesungguhnya didambakan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau
mengajak manusia itu untuk bersatu dan saling mengukuhkan antara satu dengan yang lain, biar umat Islam itu menjadi kukuh, biar umat Islam itu menjadi kuat dengan persatuannya. Jadi persatuan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Itu adalah yang kedua. Kemudian umat Nabi Muhammad SAW adalah tarahum ruk'an sujada. Mereka itu salat. Yang ngaku umat Nabi Muhammad itu mereka itu salat. Ya salat. Mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu datang. Mereka dipanggil untuk melaksanakan salat, mereka datang untuk melakukan salat. Itulah mereka umat Nabi Muhammad SAW. Karena mereka yakin bahwa satu saat dia akan memanggil Allah. Maka hari ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyahut panggilan Allah. Karena kelak kita akan panggil Allah. Jadi mulai dari sini kita menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, biar kita nanti dijawab ketika kita memanggil Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur bahkan kita akan memanggil Allah Subhanahu wa taala. Di alam akhir bahkan kita akan memanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengadukan hal kita, nasib kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita nanti dilupakan oleh Allah, dibiarkan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita memanggil-manggilnya dan Allah tidak mempedulikan itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mempedulikan panggilan kita nantinya? Adalah karena kita tidak pernah peduli kepada panggilan Allah saat kita masih di dunia ini. Banyak kita yang nanti yang coba-coba untuk komplain, untuk protes kepada Allah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mereka-mereka yang berpaling daripada peringatan Allah, daripada panggilan Allah, dari aturan Allah, dipanggil untuk salat mereka tidak peduli, dipanggil untuk zakat mereka tidak peduli, mereka dipanggil untuk puasa tidak peduli, mereka dipanggil untuk kebajikan-kebajikan mereka tidak peduli. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Di dunia akan diberikan kehidupan yang sempit. Boleh dia kaya, tapi akalnya, otaknya, hatinya tidak akan pernah kaya. Boleh dia kota, boleh dia hidup mewah, tapi hatinya tidak pernah mewah. Karena hatinya adalah selalu di dalam kesempitan. Sempit dadanya, sesak dadanya selalu. Itu kesempitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ketika nanti di hari kiamat akan kami kumpulkan manusia-manusia semacam itu bersama dengan orang-orang yang buta. Saat itulah kita memanggil-manggil Allah. Saat itulah kita tahu diri, baru sadar, baru kita panggil Allah, kita tanyakan kepada Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, mengapa engkau kumpulkan saya bersama dengan orang buta, padahal saya bisa melihat, saya tidak buta. Apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kamu dulu di dunia itu kamu melupakan saya. Melupakan saya. Apa yang kepada saya? Saya panggil, kalian tidak jawab. Saya panggil, kalian tidak jawab. Kami panggil kalian tidak pernah peduli. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kami datangkan ayat-ayat kami dulu di dunia, kalian tidak peduli kepadanya. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Pantaslah hari ini kalian dilupakan, diabaikan, tidak dijawab, tidak dipedulikan, dikumpulkan bersama dengan orang-orang buta. Panggil lagi Allah Subhanahu wa taala. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa kadzalika tujza man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Dan demikian pula lah balasan orang-orang yang tidak beriman kepada ayat Allah dan hidupnya selalu melampaui batas, selalu hidupnya sombong, selalu hidupnya tidak baik. Itulah balasan yang diberikan oleh Allah. Kita panggil Allah, Allah tidak peduli kepada kita. Jadi maunya nanti kalau Allah Subhanahu wa taala mau kita panggil dijawab oleh Allah, hari ini kita jawablah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini kita tidak jawab panggilan Allah, kalau di sini kita tidak jawab apa yang diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita panggil Allah percuma, tidak akan ada jawaban. Percuma. Nanti baru kita panggil Allah percuma. Tidak ada arti apa-apanya
sajadah. Selalulah mereka itu selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu salat. Mereka itu melakukan salat. Mereka itu selalu sujud patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjawab panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, akan nampak nanti pada wajahnya bekas-bekas sujud. Begitu bercahaya, begitu bersinar. Itulah tanda-tanda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tandanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hitamnya wajah di hari hitamnya wajah. Biar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya wajah yang sempurna, bersinar dan berkilau karena bekas sujud kita. Sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali kepada identitas kita dengan beradanya kita di bulan Rabiul Awal ini, dengan keimanan dan keyakinan kita bahwa sesungguh Nabi kita itu adalah utusan Allah, Allah yang pilih dan Allah angkat sendiri, Allah yang mengesahkannya sendiri. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul yang diutus bukanlah untuk satu kelompok manusia, akan tetapi menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ini adalah merupakan sesuatu yang harus kita syukuri. Kita syukurilah kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena di sana kita akan mendapatkan iman dan Islam. Dan iman dan Islam itu adalah merupakan modal utama dan modal mutlak kita akan menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita kembali kepada mengembalikan diri kita kepada fitrah kita dengan begitu menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, dengan begitu tegas kita di dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan begitu tegas kita dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan terus selalu kita bersama-sama, kita selalu saling berkasih sayang, saling menghubungkan antara satu dengan yang lain di antara umat, di antara satu dengan yang lain dari umat sesama Nabi Muhammad sallallahu sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan terus meningkatkan keteguhan dan keyakinan kita, ketaatan kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi benar-benar orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasul, dan kelak kita akan dicintai oleh Allah dan Rasul, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat di hari akhirat, yang akan selalu mendapat kebahagiaan nantinya di akhirat, yang tentunya di dalam surga. Mudah-mudahan inilah yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, di mana kesilapan, kekeliruan di dalam penyampaian kepada guru-guru saya, mohon dapat meluruskan.